Asam lambung bikin perasaan pengen mati dan takut mati. Jangan panik kawan-kawan. Jangan panik. Ya saya sudah melewatinya. Saya sudah melaluinya. Jadi saya di sini akan bagi pengalaman. Memang ini penyakit aneh. Ya, seperti janji saya akan berbagi pengalaman kenapa orang yang memiliki penyakit asam lambung atau gangguan-gangguan lambung seperti tukak, kemudian MA, kemudian asam lambung tinggi atau GERD, kemudian penyakit ya ketakutan, ya anxiety, psikomatis, kecemasan, ini memang sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit lambung. Nah, kenapa orang yang memiliki asam lambung itu takut mati gitu ya. Takut mati, jangankan mati gitu ya. Dengar orang sakit juga takut. Dengar suara ambulan takut. Dengar berita-berita tentang penyakit takut. Ya. Jadi lucu gitu kadang. Padahal kalau kita normal gitu ya, dengar orang mati, dengar penyakit, baca artikel tentang penyakit ya biasa aja gitu. Tapi ketika kita kena penyakit asam lambung, apalagi udah anxiety, sertai kecemasan yang berlebihan, maka kita merasa takut. Nah, ini terjadi karena kita sudah terlalu lama tidak sembuh dari penyakit ini. Sehingga tubuh kita menjadi lemah dan kita berpikir bahwa oh saya pasti akan mati, bisa nggak ya melalui besok hari itu, bisa nggak ya. Saya dulu ketika tidur juga gitu, kira-kira besok pagi masih bangun nggak ya saya takut juga. Tapi sekarang setelah saya tahu penyakit itu seperti ini ya, saya ketawa-ketawa gitu. Ketika perasaan itu muncul ya, saya biasa aja. Kalau dulu begitu muncul ya perasaan itu, tidur itu takut. Jangan-jangan besok saya nggak bangun lagi. Kenapa gitu ya? Yang pertama karena penyakit ini lama sembuhnya. Jadi putus asa. Karena putus asa itu akhirnya timbul kecemasan yang berlebihan. Kenapa timbul kecemasan yang berlebihan sampai takut mati? Ya karena kita masih meninggalkan keluarga yang kita sayangi. Mungkin kalau kita sebatang kara gitu ya agak-agak cuek lah ya. Tetapi karena kita udah mungkin berkeluarga, ada anak kecil yang masih perlu bimbingan kita, lihat istri kita yang berjuang sendirian, makanya kita takut, aduh jangan-jangan saya mati, nanti bisa meninggalkan anak istri gitu. Jadi perasaan-perasaan itu wajar ya karena kita memang memiliki kecemasan yang berlebihan. Dan kecemasan ini yang berlebihan ini biasanya memang dari akumulasi beban pikiran yang kita derita sejak lama, mungkin karena tekanan pekerjaan, merasa tertekan dalam menjalani hidup. Kita akumulasi, akhirnya menimbulkan penyakit fisik yaitu asam lambung. Maka timbullah kecemasan seperti itu, sehingga kita takut mati. Jangan-jangan besok udah nggak bangun lagi. Ya memang seperti itu. Kadang kita bepergian ya, takut di jalan nanti pingsan. Kadang mandi, pas mandi juga takut. Jangan-jangan pingsan di kamar mandi. Pokoknya takut terus lah. Takut, yes, takut. Apa-apa takut lah. Tubuh ini ada yang sakit mungkin. Mata ini misalnya ya, terasa tebal gitu juga takut, tangan kebas juga takut, semua takut. Ketika melihat orang yang kita sayangi sakit juga kita takut, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Nah, perasaan-perasaan ini mulai dilawan, ya dilawan saja dan lupakan. Karena kalau nggak kalian lawan, nggak lupakan, akan seperti itu terus. Dan saya harapkan ya, bagi penderitanya itu tetap melatih relaksasi pernapasan,
kemudian mendengarkan audio hipnoterapi, mendengarkan musik-musik relaksasi, ibadahnya diperbagus ya. Kalau bagi yang biasanya malas-malasan untuk sembahyang ya atau beribadah ya, mulai diperbaiki rutin ya, jangan sampai telat, jangan sampai ngeblong-ngeblong, maka akan menimbulkan kebiasaan, akan menimbulkan kekuatan rohani kita, sehingga lama-lama perasaan takut, perasaan cemas juga hilang. Kemudian ya tadi itu mendengarkan audio relaksasi, melatih pernapasan ya, pernapasan perut nih sampai perut, kemudian ibadahnya diperbagus, lupakan gejala-gejala itu, lupakan ya. Pengen takut mati, tetapi juga yang kedua adalah pengen mati ya. Yang pertama takut mati, yang kedua juga pengen mati. Kenapa pengen mati itu? Karena kita udah putus asa, merasakan sakit yang sekian lama nggak sembuh-sembuh, itu juga menimbulkan perasaan putus asa. Maka kawan-kawan yang punya gangguan lambung ya, lama sembuhnya, di TV itu kan udah diiklankan ya, lambung kalau udah sakit lama sembuhnya itu ya, itu ya segera bergegas diri untuk mengobati lambungnya. Pokoknya fokus obati lambung kalian, obati lambung yang sakit ya, dari minta obat dari dokter, kemudian pola makannya diatur ya. Berkali-kali saya jelaskan bahwa pola makan ini yang sangat berpengaruh, kemudian pola tidur dan pola pikir ya. Karena perasaan putus asa, penyakit gak sembuh-sembuh, maka berpikirlah lebih baik saya mati saja. Jangan berpikir seperti itu adalah pemikiran yang pesimis. Dulu saya pernah berpikir seperti itu, ternyata bodoh sekali saya ini. Bodoh sekali saya ini ya. Tuhan telah memberi kehidupan saya dengan baik, kenapa saya putus asa? Saya tinggal menjalani. Kalau kita takut mati atau pengen mati, berarti kita tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Ya, nggak percaya dengan hukum-hukum alam atau hukum-hukum karma. Itu kita tidak mempercayainya, berarti iman kita rendah. Maka sebenarnya perasaan pengen mati dan takut mati itu hanya sensasi pikiran kita, karena perasaan putus asa menghadapi penyakit ini, gangguan lambung ini. Maka ya cara yang tepat, jangan putus asa, tetap semangat ya, tetap semangat. Pola makan penting, minta obat dari dokter. Kalau nggak punya uang ya dijaga sendiri pola makannya, cari obat-obat herbal dulu, mungkin kunyit ya, tapi jangan sering-sering ya minum kunyit ya. Kalau udah enakan, kalau lambungnya udah enak ya, jangan langsung makannya nggak teratur lagi, nanti kambuh lagi. Makanya kalau udah enak ya, lebih baik menahan pola makan itu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan biar penyakitnya sembuh. Karena kalau kita udah perut merasa enak, kita makan lagi nggak kontrol lagi ya, kambuh lagi. Nanti beli obat lagi. Setelah beli obat terasa enak, makannya nggak kontrol lagi, kambuh lagi. Maka penyakit ini ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan saya tengok itu di YouTuber itu yang menceritakan pengalamannya itu sampai 20 tahun. Akhirnya dia, saya lupa nama YouTube-nya ya, akhirnya bapaknya itu 6 bulan betul-betul ketat menjaga pola makan, sembuh. Jadi kawan-kawan yang mengalaminya, lebih baik makannya rasanya nggak enak nggak apa-apa, yang penting sehat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa, yang penting penyakitnya sembuh. Jadi intinya lupakan pikiran-pikiran yang tidak menentu itu ya, tetap sadari itu, relax, bergaul ya, bergaul dengan banyak orang, kemudian atur pola makan.
berpola makan, dan pola tidur, serta pola mikir. Ya, saya berharap ya kalian semua penderita asam lambung itu tetap bersyukur ya masih punya keluarga, karena kalau kita takut mati itu kan tandanya kita masih punya keluarga gitu ya. Kemudian bersyukur, hidup teratur, dan keinginan terukur. Terima kasih, saya doakan semoga diberi jalan untuk kesembuhan secara cepat. Ya, saya doakan semoga kita selalu diberkahi kesehatan yang baik, kebahagiaan, dan umur panjang. Selamat beraktivitas.